Siapa yang membaca ayat kursi itu, Pak, sebelum dia tidur, dibacanya dulu ayat kursi itu, maka Allah utus malaikat untuk menjaganya sampai pagi hari, Pak. Lalu ibu sebelum tidur bacalah ayat kursi itu agak sekali. Baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum sampai akhir dibaca. Menjelang ibu tidur, baca dulu Allah kirim malaikat untuk menjaga sampai pagi hari. Makanya Bapak Ibu, jarang sungguh kita dengar orang yang tidur masuk lalat ke dalam mulutnya. Si anu tadi malam tidur masuk tikus ke dalam mulutnya. Enggak pernah Pak kita dengar itu. Sementara kan kita enggak sadar. Mana ada makhluk mau masuk? Lipan pun kadang-kadang kita aman. Tapi ada juga sesekali Pak, orang tidur digigit sama lipan. Tapi tidak sering. Kadang-kadang memang terjadi juga. Tapi begitu luar biasanya, kita tidur tapi dijaga. Kenapa dijaga? Sebab kita sebelum tidur itu baca dulu doa dan ditambah pula dengan ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para tokoh, nenek mama, imam khatib, umumnya yang saya hormati jamaah salat maghrib yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kajian kita pada malam hari ini hubungan antara akidah dan ibadah. Akidah dan ibadah. Dua hal ini Bapak Ibu yang saya muliakan tentu berkaitan. Bila kita ingin melakukan ibadah kepada Allah, mesti diawali dengan akidah yang benar dan tepat. Dengan akidah yang mantap, kita merasa keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan kita meyakini bahwa kemahaesaan Allah, kemaha melihat, maha mendengar Allah Subhanahu wa taala. Akidah itu Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita ingin melakukan sesuatu yang tidak baik, lalu kita meyakini bahwa Allah itu melihat,
lalu dengan keyakinan itu maksiat itu kita hindari, maka itulah yang disebut dengan akidah. Di dalam Al-Quran surah Ibrahim, tepatnya ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon kayu, kasajaratin thayyibatin, seperti pohon kayu yang baik pula, asluha sabitun, akarnya tertancap kuat ke bumi, wa far'uha fis sama', dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Lalu pohon itu Bapak Ibu menghasilkan buah setiap saat dengan izin Tuhannya. Gambaran ayat ini Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa Allah memberikan perumpamaan kepada orang yang beriman, orang yang Islam, laksanakan sebatang pohon yang bagus. Kalau kita lihat Bapak Ibu, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan di sana pohon kayu yang bagus itu adalah pohon kurma. Jadi orang mukmin itu laksanakan pohon kurma, Bu. Gimana pohon kurma itu? Ternyata Pak, pohon kurma itu walau bagaimanapun cuaca, musim dingin, musim panas, dia tetap menghasilkan buah. Daunnya tidak pernah gugur, tetap bertahan dalam kondisi apapun. Jadi orang yang beriman itu Allah gambarkan seperti itu. Bagaimanapun situasi keadaan kita, namun keimanan dan akidah kita tidak pernah berubah. Kuat akarnya tertancap ke bumi. Lalu kalimat yang baik yang Allah sebutkan itu kalimat apa? Yaitu kalimat La ilaha illallah. Kalimat syahadat, kalimat tauhid, Pak. Jadi kalimat tauhid itu kalaulah sudah kuat di dalam hati, ibaratkan tertancap ke bumi, dia tidak bisa lagi bergeser. Sabit biqauli sabit, ucapan itu tetap kokoh, tidak pernah berubah. Laksanakan karang di lautan. Kalaulah sudah kuat tertancap ke bumi Bapak Ibu, otomatis dahan dan cabangnya menjulang ke langit. Lalu apa gambaran cabangnya ini menjulang ke langit Bapak Ibu? Yaitu amal ibadah. Kalaulah akidah itulah kuat, maka ibadahnya pun akan selalu senantiasa tumbuh dia. Sebab kenapa? Keyakinannya tadi yang menyebabkan itu. Lalu di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, kalaulah kalimah la ilaha illallah itu kuat, sebab itulah Bapak Ibu ibadahnya sampai kepada Allah. Kalau kita beramal ibadah tetapi tidak didasari dengan akidah, ibadah itu laksanakan kayu yang rapuh,
akarnya yang sudah tidak tertancap kuat mudah roboh. Begitu Allah sebutkan gambaran di dalam Al-Quran. Lalu dia berbuah setiap saat, Pak. Apa maksud berbuah setiap saat? Maksudnya akhlak manusia yang akidahnya kuat, ibadahnya mantap, maka setiap tingkah lakunya mencerminkan contoh yang baik dimanapun dia berada, Pak. Tapi Pak, kalau akidahnya tak mantap, lalu ibadahnya pun tidak dilakukan, maka akhlakul karimah dimanapun dia berada tidak akan pernah muncul, Pak. Maka ini penting. Itulah kaitannya, Bu. Akidah dan ibadah itu. Kita yakin dengan keberadaan Allah. Lalu kita yakin Allah itu maha melihat. Lalu kita yakin Allah itu maha mendengar. Kalaulah kita yakin ini semua, maka segala aktivitas yang tidak baik pasti akan terhindar. Kita kasih contoh dulu, Bu, gini. Kalau orang ujian akhir sekolah, ujian nasional, pas setelah lembar jawab dikasih, ditulis biodata, lalu dikasih soal, lalu di ruangan lokal itu ada, Pak, CCTV. Tiap sudut ada CCTV-nya. Dipantau anak sekolah itu waktu menjawab. Ini, Pak, kalau sudah kita sadari ada CCTV yang memantau, jangankan mencontek kawan, bergerak pun kita sungkan, Pak. Bergerak pun kita sungkan, takut rasanya gerak-gerik kita itu dipantau oleh CCTV. Sebab kita yakin dia memantau kita. Lalu bagaimana kalau kita telah yakin seutuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memantau kita? Otomatis, Pak, segala bentuk yang tidak baik pasti terhindar dari kita. Ini adalah akidah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan gambaran seperti ayat yang kita bacakan tadi, la'allahum yatazakkarun. Kata Allah, agar kita mikir, Pak. Agar kita berpikir. Kenapa Allah kasih contoh seperti kayu tadi? Nabi Muhammad sebutkan itu adalah pohon kurma. Rupanya Bapak Ibu yang saya muliakan, di antara pepohonan yang ada, pohon kurma inilah tahan di setiap kondisi. Orang mukmin itu di kondisi apapun dia akan bertahan. Kita kasih contoh, Bu. Dalam keadaan susah dia tetap bertahan, Pak. Ayo, Pak. Hidup awak dah susah, Bu. Ya kan? Uang gak ada, ekonomi susah. Lihat bapak di rumah, kerjanya molor aja. Gimana agak-agaknya, Ibu? Masih bisa bertahan, tidak keluar ucapan yang tidak baik. Atau keluar ucapan ibu yang tidak baik. Bapak dari pagi sampai siang tidur aja. Kan gitu akhirnya keluar ucapan yang tidak baik. Disebabkan apa? Akidah kita itu kurang baik. Maka perlu kita perbaiki akidah ini. Bukan hanya persoalan ibadah yang harus kita perbaiki, tapi akidah dulu, Bapak Ibu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia diutus menjadi Nabi dan Rasul, Pak, dia di Makkah dulu berdakwah. Di sana dulu Nabi periode Makkah, apa yang beliau tanamkan? Bukan ibadah. Tapi apa? Tapi menanamkan akidah, tauhid kepada umatnya. Sebab masa itu apa? Umat manusia banyak yang menyembah berhala.
Lalu Nabi luruskan supaya akidah umat itu menjadi benar, menyembah kepada Allah yang Esa dengan kalimat La ilaha illallah. Kalimat La ilaha illallah ini Bapak Ibu luar biasa Pak. Luar biasa. Mengerti orang Ibu bahasa Melayu? Luar biasa. Mujarab. Apa mujarabnya? Kalau adalah orang yang semasa hidupnya di dalam kekafiran, 70 tahun dia dalam keadaan kafir, lalu dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, 70 tahun dalam kekafiran, berubah dia menjadi seorang yang beriman kepada Allah, dihapuskan dosanya yang telah berlalu itu. Begitu luar biasa kalimat la ilaha illallah ini Bapak Ibu. Lalu bagaimana keutamaan la ilaha illallah ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Fajaddadu imanakum bila ilaha illallah. Maka perbaharuilah iman kalian dengan lafaz la ilaha illallah. Kadang kan ibu rajin ibadah, solat tahajudnya luar biasa. Sampai 12 rakaat ibu solat tahajud setiap malam. Betul ibu tu kan? Oh enggak. Sorry, belum. Ini kan contoh. Solat tahajudnya bu. Nah, seharusnya nanti di ujung, tapi biarlah kujab. Solat tahajud itu syaratnya tidur dulu sejenak habis solat isya. Habis solat isya ibu tidur, kemudian terbangun 15 menit setelah itu. Boleh ibu lakukan solat tahajud. Waktunya 3. 3 yang pertama, sepertiga yang kedua, sepertiga yang terakhir. Yang paling afdal, sepertiga terakhir. Sepertiga terakhir kurang lebih jam 3. Sampai menjelang subuh. Jam 1 boleh, itu masuk sepertiga yang kedua. Kalau habis sholat isya sampai jam 11, sepertiga yang pertama. Ibu tidur, kemudian terjaga, ibu boleh lakukan sholat tahajud. Tapi yang paling afdol itu ketika berada di sepertiga yang terakhir. Berapa rakaat? 2 rakaat minimal. Sebanyak-banyaknya tanpa ada batasan. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang naik ibadah kita, kadang dia menurun, maka yang bisa memperbaikinya adalah kalimah la ilaha illallah untuk menumbuhkan spirit kekuatan di dalam batin kita agar kita terdorong selalu untuk melakukan amal ibadah itu. Kadang kan awak rajinnya luar biasa. Hujan sehujan-hujannya, tetap datang awak ke masjid untuk melakukan solat subuh. Hujan sehujan-hujannya, hujan badai, terus kita datang. Kadang pakai payung, kadang pakai mantel. Yang penting tak boleh tinggal subuh berjamaah. Rajinnya. Di suatu masa, cuaca bagus, angin pun tidak ada, tapi keras hati, tak mau datang ke masjid. Artinya iman itu, akidah itu sudah mulai rapuh. Turun dia, maka perbaikilah dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi kalimah la ilaha illallah itu bukan sembarang kalimat. Luar biasa, menjadikan orang kafir menjadi mukmin. Lalu Bapak Ibu yang saya muliakan, Bahat Busi Sunnari, pom dolak ibu bahasa Mandiling. Banyak sekarang orang yang mengatakan, siapa yang mengatakan la ilaha illallah, yaitu tahlilan, maka hukumnya bid'ah.
masuk ke dalam neraka. Jadi yang bapak-bapak amalkan itu, Pak, ada acara kenduri di rumah, acara menamakan anak, lalu orang bapak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu buat mereka bid'ah, bapak masuk neraka. Gara-gara kalimat la ilaha illallah itu, Pak. Sementara dengan kalimat la ilaha illallah itu orang kafir menjadi muslim. Lalu kan sangatlah mustahil kita yang sudah beriman lalu kita ucapkan la ilaha illallah lalu kita menjadi kafir. Mustahil. Jadi logikanya itu kadang-kadang tidak menyambung. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita menyadari berkaitan tentang akidah ini, bagaimana kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Cobalah ibu baca ayat kursi itu, Bu. Pak, bacalah ayat kursi itu. Bagaimana makna ayat kursi itu yang luar biasa itu. Sehingga di dalam hadis, Pak, disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, siapa yang membaca ayat kursi itu, Pak, sebelum dia tidur, dibacanya dulu ayat kursi itu, maka Allah utus malaikat untuk menjaganya sampai pagi hari, Pak. Lalu ibu sebelum tidur bacalah ayat kursi itu agak sekali. Baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Sampai akhir dibaca. Menjelang ibu tidur, baca dulu. Allah kirim malaikat untuk menjaga sampai pagi hari. Makanya Bapak Ibu, jarang sungguh kita dengar orang yang tidur masuk lalat ke dalam mulutnya. Si anu tadi malam tidur masuk tikus ke dalam mulutnya. Enggak pernah, Pak, kita dengar itu. Sementara kan kita enggak sadar. Mana ada makhluk mau masuk? Lipan pun kadang-kadang kita aman. Tapi ada juga sesekali, Pak, orang tidur digigit sama lipan. Tapi tidak sering. Kadang-kadang memang terjadi juga. Tapi begitu luar biasanya. Kita tidur tapi dijaga. Kenapa dijaga? Sebab kita sebelum tidur itu baca dulu doa dan ditambah pula dengan ayat kursi. Di dalam kitab Sahih Bukhari, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dibaca sebelum tidur surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Lalu tiupkan ke telapak tangan, lalu usapkan ke wajah sampai ke kepala dan ke daerah yang terjangkau oleh telapak tangan kita tadi. Hapuskan itu. Hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq sampai ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas sampai pula selesai. Tiupkan ke telapak tangan. Tapi jangan diludahi. Nanti ibu ludahi pula cucu. Tiupkan, hapus. Baru ibu tidur. Baru kita tidur, Pak. Insya Allah kita dapat penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengajarkan kepada sahabat. Ini bagian daripada keyakinan akidah kita, Pak, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak usah yakin kepada yang lain-lain. Ada di tempat kami, Pak, kalau orang bangun rumah baru, setiap sudut rumah itu, Pak, dikasih kain warna merah dan putih kayak bendera merah putih. Kalau kutanya sama yang tua-tua, itu gunanya untuk apa?
mereka pun tak bisa menjawab, Pak. Iya kan? Maka cukup kita serahkan kepada Allah. Baca ayat-ayatnya. Baca ayat kursi. Mau masuk ke rumah baca ayat kursi. Mau keluar baca ayat kursi. Insya Allah kita dijaga. Nggak usah lakukan warna merah kita kasih di sudut-sudut rumah kita. Nggak ada hubungannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang disebut dengan akidah. Kalaulah mantap akidah kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ini mesti kita perbaiki nih, pelan-pelan kita perbaiki. Kalau ada kebiasaan-kebiasaan kita dari nenek-nenek moyang kita turun ke kakek kita, dari kakek ke bapak, dari bapak turun ke kita, maka kalau ada sesuatu yang melanggar syariat agama kita, maka mesti kita pelan-pelan kita tinggalkan, pelan-pelan kita tinggalkan. Ini kebiasaan enggak baik. Ini memang adat, tapi selama adat itu bertentangan dengan syariat, dah enggak boleh kita pakai. Tapi kalau tidak bertentangan, monggo, rapopo. Contoh yang boleh itu, Pak. Acara menamakan anak. Karena saya pernah ikut sekali di sini. Kalau enggak salah, kebetulan yang baca doa itu saya pula, Pak. Di situ ada ayam bakar, iya kan? Ada buah pisang yang direbus, ada singkong, ada kentang, ada telur ayam, dimasak, kemudian dibagi-bagi. Ini enggak jadi masalah, bagus. Berbagi bagian daripada bersedekah makanan, maka enggak apa-apa. Tapi kalau ada sesuatu dibumbui oleh yang tidak sesuai dengan syariat kita, maka yang ininya itu mesti kita tinggalkan. Ambil yang bagusnya, silahkan kita lanjutkan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita mantapkan akidah kita. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Allah itu mendengar dan Allah itu Maha melihat. Dia tidak buta dan Dia tidak tuli gerak-gerik kita. Dia tahu dan Dia melihatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kasih contoh seperti ibadah solat kita, itu pertama Bapak Ibu mengesahkan, mengagungkan Allah. Itu akidahnya. Misal kita solat maghrib, kalau ada yang paham pakai usolli fardal maghribi salasa rakatin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Bagi yang makmum, Allahu akbar. Kalimat takbir itu artinya mengagungkan Allah, bagian daripada akidah. Jadi ibadah itu diawali dengan akidah yang mantap kepada Allah. Saat itu Bapak Ibu, yang besar itu adalah Allah, yang lainnya kecil sekecil-kecilnya. Malah kita nafikan yang lain, tidak ada yang lain ini. Allahu akbar. Allah yang maha besar, berarti yang lainnya itu adalah maha kecil. Saat takbiratul ihram telah kita ucapkan dari lisan kita, kita akui melalui hati kita, maka saat itu tiada kita ingat yang lain, Pak, kecuali hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Bu ketika Ibu salat, ingat yang lain atau tidak ini? Ingat yang lain. Allahu akbar. Yang ingat itu pertama koperasinya, kredit, nasinya gosong. Apalagi pas Ibu habis beli ikan asin. Begitu beli ikan asin ditaruh di atas meja, Ibu sholat, kucing masuk.
Allahu Akbar. Datang kucing. Meow, meow, meow. Kata kucing, ingatlah ibu itu, habis ikan asinku di atas meja tadi. Itu waktu solat itu sudah mulai kacau lah perasaan ibu itu. Ingin cepat melakukan solat itu untuk menyelamatkan ikan asin. Rusak solat demi menyelamatkan ikan asin. Mulai dari takbir sampai salam ingat sama ikan asin, bukan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu, sebelum kita melakukan ibadah solat, mesti segala sesuatu yang memungkinkan yang akan bisa merusak solat kita, maka kita selesaikan terlebih dahulu. Kalau hari sudah nampak gelap, pakaian terjemur di luar, ambil dulu pakaian itu baru ibu solat. Kalau tidak, hilang kekusukan solat itu. Apalagi Allahu Akbar rintik-rintik hujan, sudahlah, gelisahlah ibu itu. Cepat melakukan solatnya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Begitu ibu berdiri langsung encok, karena terburu-buru solat tadi. Encok. Akhirnya apa? Terduduk, kain pun jadi basah. Solat tak selesai, pakaian pun basah. Maka hindari dulu sesuatu yang bisa merusak ibadah kita. Yang lain contoh ibu, di rumah kita kan macam-macam bentuk sejadah. Ada ukiran-ukiran itu bapak, yang bisa membuat fokus kita itu terganggu oleh sejadah. Allahu Akbar. Kita melihat ke sejadah, nampaklah gambar di sejadah itu kayak salib aja bentuknya pak. Dipengaruhi oleh iblis. Kayak salib di sejadah. Ini sejadah besok enggak usah dipakai lagi. Bakar sejadah itu, enggak usah dipakai lagi. Karena besok ibu sholat pasti ingat lagi yang itu. Hindari, enggak usah dipakai, buang. Dibakar jadi silahkan, enggak apa-apa. Karena bisa merusak. Yang banyak model-modelnya itu, kalau sedapat mungkin enggak usah kita pakai. Yang bagus polos seperti ini. Jadi pikiran kita tidak kemana-mana. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kadang kita berjemaah pak. Berjemaah pun kadang-kadang. Hari Jumat lah contohnya kita. Allahu Akbar. Nampaklah kawan di depan kita. Dia pakainya pula baju partai. Coblos nomor 3. Aduh, kebetulan pak kita berlawanan politik pula sama dia. Makin rusak ibadah kita. Di sini rupanya lawan itu rupanya. Di depan saya. Rusak. Maka kita cari tempat yang tidak berpotensi merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka ini penting. Sebelum kita beribadah kepada Allah, kita mantapkan akidah kita terlebih dahulu. Bagaimana cara memantapkan akidah? Tentu pertama, mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kasih contoh, sifat 20. Kalau Bapak Ibu pernah belajar sifat 20. Ya kan? Sifat 20. Wujud qidam baqa al-mukhalafatu lil hawadisi. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat, dan seterusnya. Kita baca lalu kita pahami maknanya. Hari ini Bapak Ibu ada pula akidah yang muncul di tengah-tengah kita, yaitu Tauhid. Tauhid. 3 bagian tauhid. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa syifah. Kalau tidak dengan 3 ini kata mereka, maka tauhidnya rusak. Kalau tauhid sifat 20 kata mereka ini bid'ah. Enggak boleh pak kita pakai kata mereka.
yang menghafal wujud kidam baqa al-mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdahniyan kudrat iradan. Orang yang menghafal ini, kata mereka, ini bid'ah Pak, bid'ah masuk neraka. Tapi kalau yang kata mereka tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, asma wa sifah, enggak apa-apa kata mereka. Sementara yang tiga menurut mereka ini juga hasil bacaan mereka. Dan sifat 20 itu juga hasil bacaan para ulama. Sama-sama hasil bacaan, yang satu mereka sesatkan dan yang mereka pakai mereka bolehkan. Ini enggak betul Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan akidah yang mantap kini kita senantiasa beribadah kepada Allah, lalu kita akan terjaga saling menzalimi. Terjaga saling menzalimi. Inni haramtu zulma ala nafsi, kata Allah di dalam hadis qudsi. Wa ja'altu bainakum, sesungguhnya aku mengharamkan atas diriku kezaliman, dan aku jadikan pula di antara kalian kezaliman itu muharraman, adalah satu keharaman. Wala tazalamu, lalu janganlah kalian berlaku zalim. Kalau Bapak Ibu akidah sudah mantap, ibadah sudah teratur, maka kita tidak akan saling menzalimi. Karena kita tahu landasan kehidupan kita ini sudah beres. Akidah ibadah, lalu muncullah akhlak yang baik, dengan itu tidak berlaku zalim. Allah melarang kezaliman bagi dirinya, dan Allah larang pula di antara kita ini saling menzalimi, saling menganiaya, apapun bentuknya Bapak Ibu yang saya muliakan. Menzalimi diri orang lain hukumnya adalah haram. Menzalimi tumbuh-tumbuhan orang lain hukumnya adalah haram. Kadang-kadang Pak, tanpa dia sadari, lewat dia di kebun orang, diambilnya parang, sambil jalan itu aja Pak, dibacoknya batang pisang orang, tak putus batang pisang orang, dizaliminya. Sambil jalan aja, tebasnya, tak. Sambil jalan tebas, tak. Enggak sadar dia Pak. Ini sudah merusak, telah menzalimi orang lain, berbentuk tanamannya. Sedangkan di dalam hadis Pak, jangankan sampai merusak tanaman orang, jalan orang yang biasa ditempuh, lalu kita buang air kecil di sana Pak, itu sudah zalim itu Pak. Ini biasa orang lewat, lalu ada orang iseng, buang air kecil dia di jalan itu, buang air besar dia di jalan itu. Ada itu Pak, kadang-kadang memang orangnya usil aja orangnya. Tahu dia kawannya di belakang masih jauh, dia dulu, sengaja dia duluan. Buang air kecil dia di situ. Lewatlah kawannya kan, sambil ketawa dia. Kenapanya kau ketawa? Enggak ada katanya. Rupanya sudah dikerjainnya kawannya. Ini enggak boleh. Di tempat di mana orang biasa berhenti, Pak. Misal kebun kita jauh. Biasa orang berhenti di satu tempat karena jauh perjalanan capek, berhenti di tempat itu. Maka di tempat itu pun dilarang buang air kecil dan buang air besar. Enggak boleh. Atau ada pohon kayu yang biasa orang bernaung di bawah itu juga dilarang di dalam agama. Atau Pak, durian sudah mulai panen Pak. Durian panen. Datang kata kawan itu gini, ini mbah ini pelitnya luar biasa ini, kita kerjakan dulu ini. Dikerjakan kawan itu Pak, buang air besar dia di bawah pokok durian itu. Malam pergilah mbah itu ke sana cari durian, apa pula nggak kena dia, karena memang sudah dipasang kian di situ. Ini Pak zalim, di dalam agama sangat terlarang yang seperti ini.
Jangan saling menzalimi, jangan kita saling merusak di dalam hidup ini. Yang baik itu adalah saling mencintai dan saling menjaga. Kalaulah akidah kita Bapak Ibu sudah mantap, insya Allah ini akan terjaga di dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah akidah itu mantap tadi, maka akan bercabang kepada lisannya. Keluarlah ucapan yang baik. Bercabanglah kedua mulutnya, maka akan senantiasa memakan yang baik-baik. Cabangnya yang ketiga, bercabang ke dalam hatinya, senantiasa dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang baik akan bercabang kepada tangannya, maka senantiasa dia bersedekah dan berinfak. Bercabang ke matanya, senantiasa Pak membaca kebesaran-kebesaran Allah. Bercabang ke telinganya, maka senantiasa dia mendengarkan kalam-kalam Allah. Bercabang ke kakinya, maka senantiasa dia melangkahkan kaki menuju tempat-tempat ibadah, tempat-tempat pengajian. Kalau akidah itu sudah kuat, maka bercabanglah ke seluruh tubuhnya, akan terdorong dia untuk melakukan kebaikan di dalam hidup ini. Matanya kalau tidak membaca Al-Quran enggak senang rasanya. Telinganya kalau enggak mendengarkan ayat Al-Quran tidak puas terasa. Kita manalah kadang-kadang kalau enggak mendengarkan musik enggak senang telinga itu. Mau tidur putar dulu musik. Tap. Awak sudah umur 60 tahun, untuk menidurkan kita dipasang pula musik lagi. Musiknya lagu Minang. Pasang lagu Minang pula di situ. Atau lagu Inul Daratista. Atau lagunya Ayu Ting Ting. Baru tertidur dia. Jangan putarkan musik. Putarkanlah ayat Al-Quran itu, enggak apa-apa sampai kita tertidur. Gitu. Jadi jangan biasakan kalau ada ibu-ibu punya anak, anak ibu punya anak, artinya cucu ibu. Anak itu kadang-kadang susah tidur, diputarkan HP, lagu pula lagi Pak. Lagu DJ itu Pak yang gini-gini tuh orangnya. Tertidur anak itu gara-gara DJ itu. Kenapa pula kalau udah besar dewasa dia nanti dia pun jadi biduan? Kenapa dia jadi biduan? Padahal dia dulu saya sekolahkan di pesantren. Waktu kecil dulu telah diajari musik. Itu yang kemudian muncul lagi. Maka dia menjadi biduan. Maka jangan diajarkan ini Bapak Ibu. Kalau akidah itu sudah mantap, maka kaki kita ini senantiasa Pak melangkah ke tempat-tempat ibadah. Datang ke masjid kita ini untuk melakukan ibadah. Enggak serat rasanya, enggak susah, enggak berat, mudah. Maka biasakan untuk memperkuat dan memantapkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan sambil saya minum. Ayah mereknya Pak. Ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya untuk selalu senantiasa memperkuat akidah dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa lagi.